Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar ilmu perikanan, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sifat kimia air laut. Adapun anggota kelompok 2 yang pertama, Giana dengan NPM terakhir 1051, yang kedua Lucy Septiani dengan NPM terakhir 1050, yang ketiga saya sendiri Pratnyadi Ajeng Amaraning Rai dengan NPM terakhir 1054, dan yang keempat Roida Rohadatul Aisy dengan NPM terakhir 1105. Pengertian sifat kimia air laut. Oseanografi kimia mempelajari komposisi zat kimia yang ada di dalam air laut, mengapa air laut berasa asin, dan sebagainya. Atom-atom hidrogen tertarik pada suatu sisi atom oksigen, menghasilkan molekul air yang mempunyai muatan positif pada atom hidrogen dan muatan negatif pada atom oksigen. Karena muatan yang berlawanan tersebut di dalam molekul air saling tarik-menarik dan membuatnya menjadi lengket. Sisi positif dari suatu molekul air tertarik pada sisi negatif dari molekul yang lain. Sifat kimia air yang pertama yaitu derajat keasaman atau pH. Didefinisikan sebagai ukuran tingkat keasaman dari air atau besarnya konsentrasi ion H dalam air dan merupakan gambaran keseimbangan antara H+ dan basa OH- dalam air. Nilai pH sangat mempengaruhi daya produktivitas suatu perairan. pH di perairan laut yang normal berkisar antara 8,0 sampai 8,5 dan antara 7,0 sampai 8,5. Alat ukur pH yaitu pH meter dan kertas lakmus. Yang kedua yaitu salinitas. Didefinisikan sebagai jumlah bahan padat yang terkandung dalam tiap kilogram air laut. Satuan salinitas dinyatakan dalam gram per kilogram atau sebagai per 1000 yang lazim disebut ppt. Salinitas dapat didefinisikan sebagai jumlah total dalam gram bahan-bahan terlarut dalam 1 kg air. Perairan laut saline water yaitu perairan yang memiliki salinitas berkisar antara 30 sampai 50 ppt. Contohnya laut lepas. Alat ukur salinitas yaitu refraktometer. Ketiga, oksigen terlarut DO. Jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal langsung dari udara, dengan difusi langsung dari atmosfer, dengan melalui pergerakan air yang teratur seperti gerakan gelombang, air terjun, dan perputaran air. Hasil fotosintesis tanaman, keterlarutan oksigen pada air laut relatif lebih rendah karena pengaruh salinitas kadar garam. Secara umum, batas minimum kadar oksigen yang mendukung kehidupan organisme akuatik adalah 3-5 ppm. Alat ukur DO yaitu diometer. 4. Biochemical Oxygen Demand BOD. BOD atau kebutuhan oksigen biokimiawi KOB adalah suatu analisis empiris yang mencoba mendekati secara global proses-proses mikrobiologis yang benar-benar terjadi di dalam air. Untuk menentukan kualitas air, angka BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan atau mengoksidasi hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat-zat yang tersuspensi dalam air. Nilai normal BOD yang ditetapkan oleh Baku Mutu Air Laut KMNLH 1998 yakni kurang dari 45 ppm untuk kepentingan perikanan. 5. Chemical Oxygen Demand COD. COD atau kebutuhan oksigen kimiawi adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi zat-zat organis yang ada dalam air. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organis yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses
mikrobiologis sehingga menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. Nilai COD digunakan untuk menduga jumlah bahan organik dan bahan reproduksi lainnya yang terdapat dalam air. Nilai normal COD yang ditetapkan oleh Baku Mutu Air Laut KMNLH 1998 yakni kurang dari 80 ppm untuk kepentingan perikanan. Yang keenam yaitu amonia atau NH3, merupakan senyawa nitrogen yang pada kadarnya bersifat racun terhadap organisme perairan. Pada pH rendah, amonia berubah menjadi NH4+ yang disebut amonium. Sumber amonia pada air permukaan adalah hasil senyawa organik secara mikrobiologis yang berasal dari air alam atau limbah industri. Kadar amonia yang tinggi dapat menimbulkan pencemaran dan membahayakan biota perairan. Yang ketujuh yaitu nitrit. Nitrit merupakan senyawa nitrogen yang dijumpai dalam jumlah yang kecil di perairan. Senyawa ini kurang stabil, tergantung pada kadar oksigen terlarut yang terdapat dalam air. Hasil pengukuran kadar nitrit berikut antara KMNI 1988 menetapkan bahwa nilai ambang batas atau NAB untuk nitrit adalah nihil atau tidak diperkenankan. Dengan demikian, dilihat dari kadar nitrinya, perairan ini termasuk kategori jelek dengan nilai skala kualitas lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa nitrit merupakan substansi yang berbahaya bagi kehidupan biota laut. Menurut Winamo 1986, nitrit merupakan salah satu indikator adanya pencemaran oleh senyawa organis. Nitrit juga bersifat racun karena dapat bereaksi dengan hemoglobin dalam darah, sehingga darah tidak dapat mengangkut oksigen. Di samping itu, nitrit juga dapat membentuk nitrasamin pada air buangan tertentu dan dapat menimbulkan kanker. Fosfat. Fosfat dalam air alam atau air limbah terdapat sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat, dan fosfat organis. Senyawa fosfat tersebut terdapat dalam bentuk terlarut, tersuspensi, atau terikat dalam sel organisme perairan. Hasil pengukuran kadar fosfat di perairan ini berkisar antara 0,022 ppm. Kadar fosfat yang rendah dalam air garam atau kurang dari 0,01 ppm dapat menghalangi pertumbuhan tanaman dan ganggang. Namun bila terlalu tinggi dapat menyebabkan eutrofikasi. Kadar fosfat yang tinggi pada lapisan-lapisan yang lebih dalam umumnya berasal dari dekomposisi senyawa-senyawa ortofosfat yang terdapat dalam batuan dasar perairan serta hasil dekomposisi senyawa-senyawa organik. Nitrat. Nitrat adalah senyawa nitrogen yang merupakan sebuah senyawa yang stabil. Nitrat merupakan salah satu unsur penting sintesa protein, tumbuh-tumbuhan, dan hewan seperti halnya fosfat. Nitrat dalam kadar yang tinggi dapat menstimulasi pertumbuhan ganggang secara tidak terbatas, sehingga air kekurangan oksigen terlarut. Hasil pengukuran kadar nitrat di perairan ini berkisar 0,048 sampai 0,080 ppm. Berikut adalah daftar pustaka dan lampiran jurnal. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.